Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 9 September 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 6, ayat 27 sampai dengan ayat 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, kaum Farisi dan kawan-kawan adalah orang-orang yang penuh kebencian dan iri hati terhadap diri Yesus, dan sangat sulit mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku mereka terhadap Yesus dan kegiatan pewartaannya. Mereka merencanakan sebuah komplotan untuk membunuhnya agar tidak lagi menjadi biang kerok di tanah Israel. Upaya-upaya memojokkan serta menjebak Yesus beberapa kali terjadi dalam Injil. Pada waktu mereka pada akhirnya berhasil menyalibkannya di Bukit Kalvari, dari atas kayu salib itu Yesus menunjukkan bagaimana seharusnya kita mengasihi dan mengampuni. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Saudara-saudari yang terkasih, hati Yesus hanya berisikan cinta kasih, tidak ada hal lain. Walaupun ketika menanggung penderitaan yang paling buruk yang dapat menghantam seorang pribadi, cinta kasih semacam itu menyembuhkan kita dan membasuh bersih dosa-dosa kita. Penyembuhan penuh pengampunan, inilah yang diajarkan oleh Yesus dari atas kayu salibnya. Cinta kasih berlimpah Yesus dari atas kayu salib inilah yang sungguh menyembuhkan luka-luka dunia. Dosa merampas cinta kasih dari kita, saudara-saudara yang terkasih, sehingga kita menyalahkan orang lain dan menolak untuk mengampuni orang lain. Sebaliknya, Allah tidak pernah menyerah karena pemberontakan manusia yang telah diciptakannya menurut gambar dan rupanya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Allah mengutus putra ilahinya Yesus
untuk memulihkan kasih yang menyembuhkan itu bagi kita. Yesus mengajar kita, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Lukas 6 ayat 35 sampai dengan 36. Saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya kalau kita renungkan, ada dua hal penting dalam prinsip mengasihi musuh. Sadarilah bahwa ketika melakukannya, kita juga sedang mengalahkan ego pribadi yang seringkali tanpa kita sadari. Kemudian yang kedua, dalam waktu yang bersamaan kita juga sedang mengalahkan sifat buruk musuh tanpa dia merasa kalah. Mengapa? Alasannya, kebaikan kita akan membuatnya malu dengan perbuatannya sendiri. Ini berarti seperti berperang menang tanpa mengalahkan. Kasih yang kita berikan dalam pengampunan kiranya akan menghancurkan kekerasan serta dendam dalam hatinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku, bentuklah aku menjadi pribadi-pribadi yang mau dan mampu mengampuni orang-orang yang memusuhi aku dan mendoakan mereka yang menganiaya diriku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.